Faslun, ini satu pasal fil fidyatil wajibati, menerangkan tentang fidyah, bayar fidyah yang wajib, badalan sebagai ganti anis shaumi, daripada utang puasa, wabiman, dan pada orang-orang tajibu yang wajib ya alaihi, atas orang tersebut. Ya, jadi artinya kita saat ini sedang membahas terkait fidyah. Fidyah itu salah satu cara ya orang kalau punya utang puasa kemudian dia belum sempat kodoin, nah nanti boleh dibayarnya dengan fidyah 1 hari 1 mud. Tapi nanti berkembang di antara para ulama, ada yang punya pendapat lagi kalau sholat ya ninggalin, ada juga yang punya pendapat dibayarin fidyahnya. Ada lagi yang punya pendapat dua-duanya boleh dibayarin fidyahnya. Bahkan ada juga yang punya pendapat kagak perlu dipidyain, kagak perlu dikodoin. Jadi nanti ya kalau kita bicara masalah fidyah dan kodok, memang banyak ya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun ya sesuai dengan apa yang kita baca dalam kitab Fathul Mu'in, nah itu dianjurkan kalau bagi orang yang kebetulan ninggalin puasa, ya itu dianjurkannya bayar fidyah. Dan itu biasanya di masyarakat kita udah biasa melakukannya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kadang-kadang dibikinin fidyah. Itu fidyahnya untuk apa tuh? Untuk bayar puasanya, jaga-jaga kalau seandainya saat-saat hidupnya dia meninggalkan puasa. Nah seperti itu. Nah sementara kalau sholat itu kagak perlu dibayarin fidyah, tetapi dikodoin sama ya ahli warisnya sama kerabatnya. Itu ada pendapat yang seperti itu, dan ini yang banyak nih yang kita temukan di masyarakat itu tuh. Tapi ada juga ya yang kagak mau bayar fidyah, kagak mau kodoin, kagak mau. Ya ada yang punya pendapat begitu. Tapi ada juga yang dua-duanya. Ya kadang-kadang ada puasa dikodoin, ya sholat dikodoin. Ada juga yang punya pendapat ya kalau sholat dikodoin, kalau puasa dibayarin fidyahnya. Bahkan ada juga yang tadi saya bilang, ada pendapat yang nggak mau lam tubda walam tubda, nggak dikodoin, nggak difidyahkan. Ini fikih ya tapi kita ya melanjutkan amalan orang-orang tua kita, guru-guru kita itu kalau puasa silakan bayarin fidyahnya saja, nggak usah dikodoin sama keluarga. Tapi kalau sholat katanya silahkan lah dikodoin. Keluarga tuh seandainya ada almarhum atau almarhumah ninggalin sholat selama di hidup, nah mungkin waktu sakit dia kagak sempat sholat, nah itu dihitung aja ada berapa waktu, nanti dikodoin sama keluarganya. Walaupun ada juga yang punya pendapat dibayarin apanya? Fidyah. Nah ini kita akan bahas terkait tentang fidyah yang wajib sebagai pengganti daripada puasa. Nah kalau ini puasa nih, ya walaupun nanti berkembang bisa juga dengan sholat. Yajibu ma'al qada'i al fidyatu bisalasi turukin. Wajib bersama kodok juga fidyah. Jadi ada yang kodok juga, ada yang fidyah juga. Ada juga yang punya pendapat enggak perlu, kalau udah dikodok jangan bayar fidyah. Kalau dibayar fidyah jangan dikodok. Gitu. Ini di dalam syarahnya tuh dijelaskan tuh. Ini redaksi begini, ada yang menolak, nggak pakai ma'ah. Kalau udah kodok ya kodok aja, nggak bayar fidyah. Kalau udah bayar fidyah, ya nggak perlu dikodokin. Tapi di sini wajib bersama kodok fidyah. Jadi kodok juga fidyah juga. Sama seperti orang terlambat mengkodok puasa juga begitu, bayar kodok, bayar juga fidyah. Misalnya nih istri kita dulu waktu muda, mungkin pada saat lagi nipas ya
Ya, dia punya utang puasa, tapi belum bayar, udah keburu datang Ramadan lagi. Begitu. Nah, ini berarti dia terlambat mengkodok puasa. Otomatis kalau orang yang terlambat kodok tetap, tapi bayar fidyah. Gitu. Tahun lagi ternyata dia punya kodok puasa, melahirkan misalnya, ya kemudian punya utang 15 hari, 20 hari. Sampai bulan Ramadan kagak keburu lagi dikodoin. Nah, itu kodoknya tetap wajib, tapi harus bayar fidyah. Nah, ini bayar fidyahnya disebabkan kan terlambat mengkodok ya puasa. Bukan berarti udah bayar fidyah kemudian bebas nggak mengkodok, karena dia masih ada, dia masih hidup. Nah, itu jadi tetap puasanya wajib dikodokin. Nah, sekarang bayar fidyahnya karena apa? Karena terlambat. Tak kalau tahun depan lagi belum dikodoin, terlambat lagi, ya harus, ya itu bayar fidyah lagi. Makanya bisa aja jadi banyak fidyahnya, karena tiap tahun dia nggak kodok. Apalagi orang-orang yang malas sama puasa, setahun kagak puasa, besok setahun lagi nggak puasa, besok setahun lagi nggak puasa. Nah, itu berarti kodoknya tetap, bayar fidyahnya kelipatan terus tiap tahun kalau dia nggak kodokin. Kan banyak tuh Bapak Saudara. Nah, itu bisa dimungkinkan dia kodok, dia juga wajib bayar fidyah. Jadi bisa lah siturukin begitu dengan 3 jalan. Wahia fidyah itu muddun, 1 mud. Jadi 1 hari nanti dibayar dengan 1 mud. Ukurannya itu ya 3/4 liter. 1 liter lebih. Jadi 1 mud itu kurang 1 liter. Kalau kita punya beras 3 liter tuh Bapak Saudara, nah itu nanti bisa dibuat menjadi 4 mud. Kalau kita punya 3 liter beras, bisa dijadikan untuk 4 mud. Punya 6 liter berarti untuk 8 mud. 8 hari. Ya, seperti itu. Kalau ada orang hitung 1 mud 1 liter, ya kelebihan. Kalau kelebihan boleh nggak? Boleh. Yang kagak boleh kurang. Kita bayar zakatul fitri, orang-orang tua kita dulu ngajarin 3,5 liter. Sekarang kita bayar 3 liter, kurang. Kita nambahin siapa? Panitia. Ya kagak boleh, masa panitia nambahin? Ya begitu. Jadi jangan 3,5 liter itu sebagai ikhtiatan. Kelebihan, kalau kelebihan nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang. Makanya dulu hitungan orang-orang tua kita emang udah 3,5 liter. Ya bayar zakatul fitri 3,5 liter. Kalau kita sama istri kita ya 7 liter. Kalau kita ada anak kita 2, ya tinggal tambahin ya 7 liter lagi, berarti 14 liter. Jangan dikurang-kurangin. Nah, lebihin boleh, tapi kurangin nggak boleh. Ya, jadi ini fidyah begitu juga. Kalau kagak mau repot, orang ngitungnya 1 liter lebih, nggak apa-apa dah. Dibilang udah Ustaz lebih nggak apa-apa, yang penting jangan kurang. Ya bagus. Tapi kalau dia mau buat misalnya 1 karung yang ukurannya 60 liter, 50 kilo. Kalau beras tuh yang 50 kilo itu kurang lebih, ya kalau dijadikan liter 60 liter. Itu kalau dijadikan mud jadi 80, itu 80 mud. Jadi kalau dibilang 1 liter 1 mud ya berarti 60 mud, padahal itu lebih. Ya jadi kalau 60 liter yang beras 1 karungnya itu yang besar 50 kilo, nah itu jumlah mudnya ada 80. Ya, berarti berasnya ada 80 mud tuh. Jadi kalau kita bikinin fidyah tuh untuk 80 hari. Ya, karena 80 mud. 1 mud 1 hari. Ini yang dikatakan wahiyah muddun. Jadi 1 fidyah itu ukurannya 1 mud. Wa jinsuhu jinsul fitrati jinsan wa nau'an wa sifatan. Sementara jenisnya mud itu bagaimana? Ya jenis yang digunakan untuk bayar zakatul fitri, zakat fitrah. Jenisnya, macamnya, sifatnya. Artinya
yang kita bayarkan dari makanan pokok, kutul balad, makanan pokok. Kalau kita zakat fitrah biasa pakai apa? Pakai beras. Kata Nabi, ya zakatul fitri so min tamrin au min syairin. Tuh, jadi kata Rasulullah, satu so berupa gandum atau korma. Karena memang makanan pokoknya mereka tuh korma sama gandum syair. Tapi kalau kita nggak pernah makan korma jadi makanan pokok, atau gandum syair jadi makanan pokok. Kita makanan pokok kita nasi. Nasi itu bahan dasarnya apa? Beras. Makanya kalau zakatul fitri pakai beras. Yang bilang Ustaz repot kalau pakai beras. Ya enakan pakai duit aja, kantongin. Ya kita yang ngatur, nggak boleh. Ibadah jangan kita yang ngatur. Karena memang Nabi bilang makanan pokok, makanya Imam Syafi'i menyatakan kalau bayar zakatul fitri harus dengan beras. Itu. Makanya panitia nanti nerimanya beras. Tapi kalau seandainya ada di antara jamaah yang modelnya bawa uang, itu bukan bayar zakat fitri dengan uang, tapi dia nitip uang sama panitia untuk dijadikan nanti dibeliin beras. Itu nitip nih, nanti panitia punya kewajiban untuk sampaikan ke mustahiquz zakah, zakatul fitri, ya harus beras. Ada lagi yang bilang gini, Ustaz, masalahnya kalau beras udah kebanyakan, jadi dia perlu duit. Ya, jadi kata panitia kasih duit aja deh biar paling beli daging. Lah ente yang ngatur ibadah. Ya, ini ibadah, bukan kita yang ngatur. Ya. Kalau zakat yang bentuknya duit itu zakat mal namanya. Ya, jadi kalau ada zakatul fitri, ada zakatul mal, beras ada, duit ada. Tapi kalau zakatul fitri itu ihtiyaton aja, karena kita mayoritas mazhab Imam Syafi'i, kita ikut ya kepada Imam Syafi'i pakai beras. Itu kalau pakai duit ntar ente ngikut kemana? Nggak diakui. Ya kalau ke mazhab yang lain hitungannya bukan 3,5 liter. Ya begitu. Ini kita pengen ke mazhab yang lain tapi hitungannya 1 set 3,5 liter. Ya murah banget jadinya. Nah begitu. Jadi udah kita ya harus ya konsekuen dengan ya ikutan kita mazhab Imam Syafi'i. Ya hari repot-repot dikit nggak apa-apa. Teng-teng beras. Nah begitu. Kalau enggak nitipin sama panitia supaya panitia nanti memberikan beras seperti itu. Jadi ini jenisnya ya nauknya, sifatnya sama dengan zakat fitrah. Fayajibu, maka wajib min ghalibi kutil baladi, dari umumnya makanan pokok di satu kampung. Tuh, jadi kalau kita bayar mud berarti pakai beras. Karena memang orang kampung kita itu makanan pokoknya nasi, yang memang itu dasarnya, bahan dasarnya adalah beras. Itu namanya min ghalibi kutil balad. Fi ghalibis sana, pada kebiasaan tahunnya. Ya kita tiap tahun memang udah terbiasa itu. Ya kecuali mungkin dalam waktu-waktu darurat, ada saat-saat dulu orang cerita ya nggak makan sama nasi, ya makannya lain. Apa tuh? Kadang-kadang singkong atau apa, itu lagi zaman susah. Ya itu nggak dijadikan pedoman. Tapi yang dijadikan pedoman itu ghalib. Ya umumnya. Ya umumnya tiap tahun kita makan apa? Nasi yang bahan dasarnya beras. Ya itulah yang dikeluarkan oleh beras. Wa yusarrafu ila wahidin minal fuqara'i wal masakin, dan kemudian fidyah itu disalurkan kepada satu dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin, duna ghairihima, tidak boleh selain daripada keduanya. Jadi satu mud ya itu mesti diberikannya kepada fakir atau miskin. Nggak boleh diberikan kepada yang lain. Begitu ya Bapak Saudara ya. Jadi kalau mud itu emang harus diberikan kepada orang fakir miskin. Beda kalau zakat. Kalau zakatul
atau zakat mal itu ada asnaf. Asnafnya ada berapa? 8. Bisa orang kaya, bisa. Contohnya kalau dia jadi panitia zakat, ya dia amil, dia orang kaya amil, tapi dia berhak mendapatkan zakat. Nah begitu boleh aja. Atau kita punya guru, kemudian guru kita enggak miskin-miskin banget, enggak pakir-pakir banget, dalam kategori miskin enggak, dalam kategori pakir enggak, tapi guru dapat zakat karena dia sabilillah, boleh kita kasih. Nah tapi kalau yang namanya bayar mud itu harus diserahkannya kepada fuqara dan masakin, orang fakir, orang miskin, itu yang kita serahkan. Ya mud itu ke situ. Satu orang dapat 1 mud. Sekarang kalau kita mau bagi ya 3 mud untuk 1 orang boleh nggak? Boleh tetap. Cuma catatannya tetap ini 3 mud kita kasih. Ya kita ngasih beras 3 liter boleh. Berarti orang itu dapat berapa mud? 4 mud. Itu. Jadi boleh aja 3 liter, 3 liter, 3 liter, 3 liter. Berarti 1 orang dapat 4 mud untuk 4 hari. Nah ini yang dimaksud duna ghairihima, bukan selain daripada fuqara dan masakin. Min mustahiqiz zakah, dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu namanya mustahiquz zakah. Ya, orang yang berhak. Kan ada 8 ya Bapak Saudara. Waktu dulu kita udah bahas di dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Itu ada 8 asnaf. Tapi untuk mud enggak masuk di situ. Hanya yang masuk fuqara dan masakin. Li'annal miskina, karena miskin zukiro disebutkan fil ayatil atiyati, di dalam ayat yang akan datang. Wal fakiru, sementara fakir aswa'u halan minhu, lebih rendah lagi kondisinya. Jadi yang disebut ya itu di dalam Al-Quran orang miskin. Ya, jadi ya ta'amu masakin sebagai bentuk makanan buat orang miskin. Tupidia atau ta'ami masakin itu fidyah diberikan untuk orang miskin. Nah orang fakir masuk enggak? Masuk juga. Kenapa? Orang fakir lebih rendah lagi daripada orang miskin. Jadi dulu pernah dijelaskan kalau kita butuh 100.000 sehari, kemudian kita sudah mendapatkannya 80.000 sehari, berarti orang itu ya disebut miskin. Jadi udah di atas separuhnya tapi masih kurang. Separuhnya 50.000, ya tapi dia udah dapat 80.000, berarti miskin. Nah kalau dia butuh seharinya 100.000, namun dia baru mendapatkannya 40.000, berarti di bawah berapa? Di bawah 50.000, di bawah separuhnya. Separuhnya 50.000, dia belum dapat, jangankan separuhnya, di bawah separuhnya masih. Ya 40.000 baru dapat seharian. Berarti orang ini dikategorikan sebagai orang fakir. Tuh. Disebut miskin, fakir masuk. Jadi bayar mud boleh untuk orang fakir, boleh. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan untuk orang miskin. Kenapa orang fakir masuk? Karena fakir aswa halan. Begitu alasannya. Karena orang fakir itu kondisinya lebih buruk lagi. Ya, jadi ada fakir, ada miskin. Nah atasnya fakir miskin apa? Kaya. Agniya namanya, kaya. Jadi kalau ada orang sudah tidak lagi dalam kategori fakir miskin, ya kaya dia. Wala yajibul jam'u bainahuma, dan tidak wajib mengumpulkan antara keduanya. Miskin juga, fakir juga. Satu orang ente ini jatah untuk fakir, ini jatah miskin. Jangan. Udah cukup satu aja, mau miskin atau fakir, nggak wajib mengumpulkan dua-duanya. Wa yajuzu i'ta'u wahidin muddaini wa salasatin, dan boleh memberikan kepada satu orang 2 mud atau 3 mud dan seterusnya. Satu orang tuh Bapak Saudara, kita boleh kasih 1 mud boleh,
2 mud boleh, 3 mud boleh, 4 mud juga boleh, dan seterusnya. Gak apa-apa, gak mesti 1. Ya, jadi kita misalnya bikin fidyah ada 60 ya mud. Nah, kemudian 60 mud kita bagi 10. Jadi kita bagi 6 orang, 1 orang ya itu 10 mud, 1 orang 10 mud. Berarti kalau 6 orang kan 60 mud ya. Boleh, enggak apa-apa. Beda yang kemarin bayar kifarat. Kalau bayar kifarat likulli mudin miskin. Setiap 1 mud 1 orang miskin. Berarti kumpulkan 60 orang miskin. Enggak boleh tuh digabung. 60 mud untuk 1 orang enggak boleh. Ya, jadi 1 mud 1 orang miskin, 1 mud 1 orang miskin, berarti ngundang sampai 60 orang. Kasih 1 mud 1 mud. Itu kalau bayar kifarat. Tapi kalau bukan bayar fidyah, misalnya pengganti daripada puasa, boleh aja. Kita punya 60 mud, kemudian kita kasih ya 10 orang. Berarti 1 orangnya 6 mud. Atau kita balik. Kita undang 6 orang, berarti 1 orangnya berapa? 10 mud. Itu boleh, nggak apa-apa. Nah, ini yang dikatakan ya juz i'ta'u wahidin, boleh aja memberikan 1 orang 2 mud atau 3 mud dan seterusnya. Li'anna kulla muddin kafaratun mustaqillatun, karena setiap mud itu 1 kifarat yang tersendiri. Ya, jadi 1 tebusan yang tersendiri. 1 mud untuk 1 hari, mud yang 1 lagi untuk 1 hari. Jadi beda. Makanya walaupun 1 orang dapat 2 mud nggak apa-apa, 1 orang dapat 3 mud nggak apa-apa, karena setiap mud itu berbeda. Ibadatun mustaqillah, itu termasuk daripada ibadah yang tersendiri. Ya, jadi nggak sama. Makanya boleh ya 1 orang dapat 2 mud, dapat 3 mud dan seterusnya. Karena dia merupakan ya kafarah mustaqillah namanya. Wabihi, dan dengan sebab ini paroko, maka berbedalah memarok dari apa keterangan yang telah lalu bi kafaratil jima, dalam masalah kifarat jima. Nah, kalau kifarat jima beda, ya nggak sama. Wayam tani'u i'ta'uhu duna muddin ya wahdahu, dan terlarang memberikannya bukan ya atau di bawah 1 mud ya wahdahu, halkan sendiri. Kalau di bawah 1 mud nggak boleh, repot bagi-baginya. Sebab 1 hari 1 mud. Ada orang dikasih cuma setengah mud. Ya, ente dibagi berapa? Setengah mud. Lah setengah mud buat setengah hari, ya kagak bisa. Setengah hari, masa puasa pakai setengah hari? Ya puasa harus 1 hari Bapak Saudara. Full 1 hari. Berarti harus 1 mud. 1 mud ini nggak boleh dikurangi lagi. Ustaz, saya mau bayar mud, ada berapa? Ada 3 mud. Gimana kalau saya kasih ya kepada 6 orang miskin? 1 orang miskin setengah mud, setengah mud, ya nggak boleh. Ya, jadi minimal harus 1 mud, karena memang ibadah puasa kagak bisa dibagi-bagi. Udah 1 hari, ya 1 hari nggak bisa dibagi-bagi. Nah, seperti itu. Ya, makanya 1 mud, nggak boleh kurang dari 1 mud. Au ma'a muddin kamilin, atau bersama mud yang sempurna, di annahu badalun, karena dia sebagai ganti an saumi yaumin, daripada puasa 1 hari. Wa huwa, puasa 1 hari itu la yataba'adu, enggak bisa dibagi-bagi. Ya, bagaimana puasa? Ya, saya puasa ya bukannya sampai zuhur aja, itu mana kecil. Ya, dulu kita pernah kecil kan ya? Iya, pernah puasa cuma buka sampai zuhur. Nah, nggak ada ya puasa buka zuhur, nggak ada. Cuma itu sekedar lagi proses pembelajaran. Ya, nggak apa-apa, anak kita nih si kecil, ayah ya mau puasa buka zuhur, iya boleh buka zuhur. Sebenarnya nggak ada puasa buka zuhur, nggak ada. Ya, seperti itu. Kalau dibuka zuhur ntar bayarnya setengah mud, nggak ada setengah mud. Ya, ini sekedar pembelajaran.
Ya nanti lama-lama buka asar. Habis buka asar baru maghrib. Jangan buka isya, nggak ada buka isya. Ya gitu. Ustaz saya masih kuat. Ya saya nggak mau buka dulu, ntar isya aja. Nggak boleh. Ya makanya kalau udah maghrib orang puasa, nggak ada pekerjaan yang lebih baik kecuali dia berbuka puasa. Gitu. Makanya Nabi ya ngajarin disuruh ta'jil. Artinya ta'jil itu mempercepat. Ya tidak ada pekerjaan lebih bagus bagi orang yang berpuasa saat mendengar suara azan maghrib. Nah disitulah dia berbuka puasa. Nah ini yang dimaksud wahwa la yataba'ad begitu. Ya, jadi mood itu nggak bisa dibagi-bagi karena memang satu mood ya untuk satu hari puasa nggak ada yang bisa dibagi-bagi, harus satu hari full. Wa yajibul muddu, dan wajib mud itu likulli yaumin, bagi setiap hari 5 marrat terhadap apa yang sudah lewat keterangannya. Annakula yaumi ibadatin, karena setiap hari itu annakula yaumin ibadatun mustaqilatun. Jadi bahwasanya setiap hari itu adalah ibadah yang mustaqillah, ya, ibadahnya tersendiri. Nah di sini juga rahasianya Bapak Saudara, kenapa Imam Syafi'i mewajibkan setiap harinya, setiap malamnya niat puasa. Tuh, kita yang mazhab Imam Syafi'i Bapak Saudara itu tiap malam wajib tabyitun niyah fi kulli yaumin. Tuh, wajib niat di waktu malam setiap hari mau puasa. Kenapa? Karena tiap hari puasa kita beda dengan yang lain. Likulli yaumin ibadah mustaqilah. Tanggal 1 ibadah puasa kita dengan tanggal 2 berbeda. Sehingga perlu niat kembali. Tanggal 3 berbeda dengan tanggal 2. Tuh begitu. Mungkin aja tanggal 1 kita dapat pahala puasanya ya berapa nilainya? Misalnya 7. Oh ternyata hari kedua nilainya 8. Hari ketiga misalnya nilainya 5. Bisa aja begitu. Ya nggak sama. Karena ujiannya beda. Ya hari pertama sama hari kedua mungkin beda dapat nilainya. Nah mungkin di hari ya ke-10 dia malah nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Mungkin dibohong di situ, mungkin dia namimah, mungkin dia an-nazrah bisyahwah, melihat dengan syahwat. Nah itu bisa aja ya dia nggak dapat pahala puasanya. Nah jadi makanya tiap hari beda-beda. Disitulah rahasianya. Kenapa Imam Syafi'i mewajibkan niat setiap malam? Sebab nanti ada mazhab yang punya pendapat boleh niat satu malam, ya di malam pertama untuk semuanya. Ya itu ada pendapat yang begitu. Bapak misalnya nih, ya di malam pertama niat aja, saya niat puasa ya untuk ya semuanya. Nah itu ada yang membolehkan. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tetap tiap malam wajib niat. Nah ini alasannya, ya anna kulla yaumin ibadatun mustaqilatun, karena setiap hari itu dinilai ibadah yang tersendiri. Saya kira cukup, udah isya, nanti baru at-tariqul awal. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Perlu diinformasikan ya dari pengurus ya mushola Ustaz Tokandes Waridi Anwar tadi menyampaikan bahwa ya kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan yang sudah semakin dekat, pengajian kita insya Allah ya akan kita tutup 2 minggu yang akan datang. Jadi minggu besok kita masih baca ini kitab ya, minggu besok kita masih baca ini kitab. Nah kemudian minggunya lagi kita udah nggak baca kitab, kita ya tahlil, ya zikir, dan mungkin nanti kita bahas terkait tentang Ramadan ala kadarnya. Nah seperti itu Bapak Saudara. Ya mudah-mudahan nih kita semuanya dipanjangkan umur ya.
dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga bisa lagi dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Begitu cepat yang namanya waktu, Bapak Saudara. Ya, kayaknya baru kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan, ternyata besok kita udah masuk bulan suci Ramadan lagi. Ya, ini mudah-mudahan Allah kasih kita sehat panjang umur semuanya, ya, sehingga bisa menikmati bagaimana indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Saudara, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul di tempat ini menjadi sebab manakala kita punya dosa dan punya kesalahan, diampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita dari berbagai macam wabah, bala, penyakit, fitnah-fitnah, baik fitnah fiddin wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa terus berikan kekuatan iman Islam di dalam diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.